Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang DITII. DITII sendiri merupakan tentara yang dibentuk dan bagian dari Negara Islam Indonesia atau yang biasa disebut NII. Pada awal masa kemerdekaan, pendirian organisasi ini menjadi wadah umat muslim Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sejarah pemberontakan DITII dimulai dari Aceh, yang kemudian menyebar ke beberapa wilayah tanah air seperti Indonesia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, dan Kalimantan. Negara Islam Indonesia (NII) pertama kali dibentuk di daerah Tasikmalaya oleh Kartosuwirjo pada tanggal 7 Agustus 1949. NII memiliki gerakan yang dinamakan Darul Islam atau yang biasa disebut DI, sedangkan tentaranya disebut Tentara Islam Indonesia yang biasa disebut TII. Mendirikan NII bukan untuk melakukan pemberontakan atau menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional. NII berdiri karena tahun 1948 Indonesia terikat dengan perjanjian Reville membuat Jawa Barat masuk ke wilayah Belanda. NII di Jawa Barat memiliki pusat pemerintahan di Desa Cisampah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tempat ini juga menjadi titik awal dibentuknya NII oleh Kartosuwirjo. Selain karena perjanjian Reville, tujuan DTII di wilayah ini hampir sama dengan tujuan DTII di wilayah lainnya, yaitu mendirikan sebuah negara dengan dasar syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis di wilayah Indonesia. Alasan Kartosuwirjo untuk mendirikan NII adalah ia percaya bahwa semua masalah kenegaraan yang sedang berlangsung dapat teratasi jika menganut syariat Islam. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengatasi dominasi sistem politik, komunikasi, dan pemerintahan Soekarno. Pemberontakan DITII Daud Beriuh pada tahun 1953, tokoh termuka dari Aceh, Daud Beriuh, mendeklarasikan wilayahnya sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) dengan pasukan Tentara Islam di Indonesia (TII). Selain ingin mendirikan negara berbasis Islam, tujuan pemberontakan Daud Beriuh ini adalah ingin mengembalikan autonomi Provinsi Aceh. Tujuan lain pemberontakan ini adalah untuk mencegah kembalinya kekuasaan lembaga dan mencegah syariat Islam. Lembaga merupakan pemimpin adat sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan DITII Ibnu Hajar. Ibnu Hajar memimpin pemberontakan DITII pada tahun 1950 di wilayah Kalimantan atas pengaruh kuat dari Kartosuwirjo. Tahun pemberontakan ini berbeda dengan dua pemberontakan sebelumnya, yakni mengalurkan aspirasi masyarakat yang dianggap menjadi nomor dua oleh Orde Lama. Pada tahun 1965, pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh TNI Angkatan Darat hingga membuat Ibnu Hajar menyerah.